Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Mama Jiva. Kali ini kita akan belajar tema 5 kelas 3, proses terjadinya hujan. Hujan adalah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari menyinari bumi. Suatu energi dari sinar matahari ini akan menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, di samudra, di danau, di sungai, dan sumber-sumber lainnya seperti hewan, pepohonan, dan benda-benda lain yang mengandung air sehingga akan menghasilkan suatu uap-uap air. Uap-uap air ini akan naik pada ketinggian tertentu dan akan terjadi peristiwa yang disebut kondensasi atau pembekuan atau pembentukan awan. Peristiwa kondensasi ini terjadi diakibatkan suhu sekitar uap air lebih rendah daripada suatu titik embun uap air. Lalu uap-uap air ini membentuk sebuah awan. Dengan bantuan angin, awan-awan ini dapat bergerak ke tempat lain, dan dengan bantuan angin pula, awan-awan kecil menggabungkan diri menjadi awan-awan besar yang disebut koalensi. Dan awan-awan ini akan semakin membesar akibat turbulensi udara. Butir-butir air akan ditarik oleh gaya gravitasi sehingga jatuh ke permukaan bumi. Ketika jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air ini akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya, sehingga sebagian kecil butiran-butiran air ini menguap kembali ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan atau presipitasi. Karena semakin rendahnya awan, suhu udara semakin tinggi, sehingga es atau salju yang terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhu udara sangat rendah, maka yang turun ke permukaan bumi tetap sebagai es atau salju. Yuk kita belajar proses terjadinya hujan dengan sedikit contoh yang nyata. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari menyinari bumi. Suatu energi dari sinar matahari ini akan menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, di samudra, di danau, di sungai, dan sumber-sumber lainnya seperti hewan, pepohonan, dan benda-benda lain yang mengandung air sehingga akan menghasilkan suatu uap-uap air. Uap-uap air ini akan naik pada ketinggian tertentu dan akan terjadi peristiwa yang disebut kondensasi atau pembekuan atau pembentukan awan. Peristiwa kondensasi ini terjadi diakibatkan suhu sekitar uap air lebih rendah daripada suatu titik embun uap air. Lalu uap-uap air ini membentuk sebuah awan. Dengan bantuan angin, awan-awan ini dapat bergerak ke tempat lain, dan dengan bantuan angin pula, awan-awan kecil menggabungkan diri menjadi awan-awan besar yang disebut koalensi. Dan awan-awan ini akan semakin membesar akibat turbulensi udara.
butir-butir air akan ditarik oleh gaya gravitasi sehingga jatuh ke permukaan bumi. Ketika jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air ini akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya, sehingga sebagian kecil butiran-butiran air ini menguap kembali ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan atau presipitasi. Karena semakin rendahnya awan, suhu udara semakin tinggi sehingga es atau salju yang terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhu udara sangat rendah, maka yang turun ke permukaan bumi tetap sebagai es atau salju. 3 jenis siklus air hujan. 1. Siklus pendek. 1. Siklus pendek. Penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, hujan yang terjadi di lautan. 2. Siklus sedang. 2. Siklus sedang. Penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, kemudian air hujan tersebut mengalir kembali ke laut. 3. Siklus panjang. 3. Siklus panjang. Penguapan air laut, konveksi, turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, kemudian aliran permukaan ataupun aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. 4. Jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya. 1. Hujan gerimis, yakni jenis hujan yang diameter butirannya kurang dari 0,5 mm. 2. Hujan deras, yakni jenis hujan yang curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter kurang lebih 7 mm. 3. Hujan salju, yakni jenis hujan yang terdiri dari sebuah kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. 4. Hujan batu es, yakni jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Manfaat air hujan. Manfaat dari hujan yang paling utama adalah untuk menyuburkan tanaman. Tanaman sangat membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Manfaat air hujan diantaranya: 1. Membuat rambut sehat, membuat rambut bersinar. 2. Air hujan mengandung H2, O2 atau hidrogen peroksida. 3. Air hujan mengandung unsur nitrogen. 4. Air hujan bisa menghilangkan bau amis. 5. Air hujan juga bisa menghilangkan toksin atau racun pada tubuh. Setiap butir-butir air hujan adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Terima kasih sudah belajar dengan Mama Jiva, semoga bermanfaat. Bye.